Halo bro, welcome to my channel YouTube Araka Property. Seperti judulnya, kali ini kita ngasih beberapa tips tentang dunia properti. Nah, kali ini adalah kelebihan dan kekurangan bata merah, dan juga kelebihan dan kekurangan dari bata putih atau bata hebel atau bata ringan. Nah, kalau kalian tanya saya lebih suka mana, bata putih atau bata ringan? Sejujurnya saya lebih suka lebih suka mana, bata merah atau bata ringan? Sejujurnya saya lebih suka bata merah untuk rumah. Tapi kalau untuk pergudangan, saya lebih cocok menggunakan bata putih. Nah, kita baca dulu. Ini saya dapat data dari Google. Jadi ini data dari Google. Mungkin jika ada kurang lebihnya, bisa teman-teman tambahin di kolom komentar. Kita mulai dari bata merah dulu ya. Jadi yang pertama, untuk memasangnya tidak perlu keahlian khusus. Ini juga nggak terlalu benar, karena yang bisa masang bata merah hanya tukang. Saya nggak bisa masang. Ini data saya dapat dari Google. Kelebihan bata merah: bentuk dan ukurannya yang kecil sehingga memudahkan untuk pengangkutan. Oke, saya setuju. Bentuk yang kecil memudahkan untuk membuat bidang yang kecil. Oke, setuju. Jadi kalau untuk bikin kolam renang yang kecil itu menggunakan bata merah lebih mudah. Terus untuk beberapa bagian di rumah yang memang kecil itu lebih mudah menggunakan bata merah. Harganya lebih murah. Oke. Untuk memperolehnya mudah karena banyak yang menjual. Oke, setiap toko bangunan pasti ada bata merahnya. Terus untuk merekatkannya tidak perlu perlekat, ya betul, hanya menggunakan semen dan pasir. Tahan terhadap panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Oke, saya juga setuju. Terus ini opini saya pribadi, bata merah itu kalau untuk tempat tinggal itu di dalam rumah lebih adem atau lebih dingin dibandingkan dengan bata putih. Karena sifat dari tanah itu dia akan menyerap panas dan menahannya di situ. Jadi udara yang di dalam rumah akan tetap dingin karena diserap di bata merah, tidak dialirkan ke dalam rumah. Jadi tetap dingin. Dengan catatan plafon rumahnya tinggi, bukan plafon yang rendah tapi plafon rumahnya tinggi. Seperti standar-standar rumah perumahan baru. Sekarang rumah yang perumahan baru itu tinggi, bisa 4 meter, bahkan ada yang 5 meter. Saya dulu pernah review, itu tinggi. Kenapa? Karena kalau dari atas kena matahari, pertama lapisan pertama untuk nahan adalah genteng, lalu di situ ada ruang hampa, di atas, di bawahnya genteng, lalu di bawahnya ada plafon. Itu untuk menahan panas. Nah, jarak antara plafon dengan lantai itu juga mengurangi panasnya. Itu kelebihan dari plafon yang tinggi. Dan bata merah membuat ruangan menjadi lebih dingin. Lalu ini kekurangan bata merah. Untuk membuat susunan pasangan bata yang rapi biasanya agak sulit. Ya, oke. Karena strukturnya yang dapat menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin menjadikan suhu ruangan tidak stabil. Saya nggak setuju. Karena proses produksi manual membuat kualitas kurang beragam, juga ukurannya yang jarang sama membuat wastenya dapat lebih banyak. I don't know, saya nggak tahu tentang ini. Karena bentuknya tidak presisi membuat dinding kurang rapi, maka dibutuhkan plester yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. Memakan waktu pemasangannya
biasanya cukup lama, lebih lama. Iya, betul. Pemasangan bata merah itu lebih lama dibanding bata putih. Kalau kita masang katakanlah 5 susunan, kalau bata putih hanya 1. Jadi lebih cepat bata putih. Bata merah cukup berat sehingga cukup membebani struktur dan penopangnya. Oke, saya setuju. Jadi kalau untuk rumah yang 2 lantai ini menggunakan bata merah memang cukup membebani pondasi yang ada di rumah tersebut. Lalu yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan bata ringan. Kita baca dulu kelebihan bata ringan. Memiliki bentuk ukuran kualitas yang seragam sehingga dapat menghasilkan dinding yang rapi. Oke, saya setuju. Beban struktur lebih kecil karena lebih ringan daripada bata biasa sehingga memudahkan dalam proses pengangkutannya. Oke, setuju. Dapat menghemat penggunaan perekat karena tidak memerlukan siar yang tebal. Siar saya nggak tahu apa. Yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Untuk pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian bata biasa. Ya, untuk pemasangannya, pengaplikasiannya lebih cepat daripada bata biasa. Oke, saya setuju. Tidak memerlukan plesteran yang tebal karena umumnya ditentukan hanya 2,5 cm saja. Oke. Terus struktur kedap suara dan kedap air sehingga kecil kemungkinan terjadi rembesan air. Oke lah. Kuat terhadap tekanan dan yang tinggi sehingga mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi. Saya belum pernah melihat pengujiannya ini, jadi saya tidak bisa menjawab setuju atau tidak karena memang saya belum pernah melihat pengujian bata ringan lebih kuat terhadap guncangan terhadap gempa bumi dibandingkan dengan bata merah. Jadi saya belum pernah melihat perbandingan tersebut. Terus kalau opini saya yang ini ya, lebih cepat dalam hal pemasangan. Jadi masang bata putih itu jauh lebih efisien waktu dibanding dengan bata merah. Itu saya setuju. Terus kekurangan bata ringan. Karena ukurannya yang besar dan untuk ukuran tanggung atau ukuran yang kecil membuang sisa cukup banyak. Iya, saya setuju. Jadi untuk beberapa bagian dalam rumah yang membutuhkan part-part kecil, kalau menggunakan bata ringan biasanya membuang banyak space. Jadi terkadang di bagian pojok-pojok gitu kan hanya membutuhkan part yang kecil ya, ukuran yang kecil, tapi kalau menggunakan bata ringan itu membuang sisa cukup banyak. Kalau kita bikin kayak kolam renang ikan yang mini yang 0,5 meter kali 1 meter gitu, kalau pakai bata ringan kan nggak bisa. Ya bisa, tapi nggak bagus, lebih maksimal menggunakan bata merah. Butuh perekat biasanya digunakan semen instan. Saat ini juga tersedia di supermarket. Oh, jadi butuh perekat ya. Oke. Memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya karena jika tidak hasilnya sangat kelihatan tidak rapi. Oke, kita butuh tukang untuk memasangnya. Kalau saya, Mas Araka sendiri, masang bata nggak bisa. Jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa. Kalau tetap dipaksakan di plester sebelum kering, maka akan timbul bercak kuning pada plesterannya. Ini saya baru tahu. Harganya relatif lebih mahal daripada bata merah. Ya, karena ukurannya juga lebih besar. Terus biaya produksinya juga pasti lebih mahal dibandingkan bata merah yang bahan dasarnya tanah. Hanya toko material besar yang menjual bata ringan dan penjualannya pun dalam volume besar. Saya tidak setuju ini karena sekarang toko-toko bangunan rata-rata sudah
ada bata ringan. Lalu ini opini pribadi saya untuk kekurangan bata ringan. Pertama, lebih panas untuk di dalam ruangan. Jadi bata ringan itu cocoknya untuk dipakai untuk pergudangan. Di dalam pergudangan itu butuh cepat selesai, juga butuh tatanan pondasi yang ringan. Jadi cocok untuk pergudangan ataupun ruko. Jadi untuk ruko atau pergudangan cocok dengan bata ringan. Biasanya pergudangan sekarang itu rata-rata pondasinya menggunakan besi, lalu setelah itu dipasang bata ringan. Jadi pengerjaannya lebih cepat dan tidak terlalu banyak memakan biaya. Kalau menggunakan bata merah lebih banyak makan biaya. Terus opini pribadi saya lagi, ini kalau salah silahkan ditulis di komentar kesalahannya, atau mungkin kalian punya opini pribadi ya. Kalau bata ringan pada waktu pemlesteran itu semennya sedikit. Ketika kita maku untuk memasang katakanlah foto atau hiasan di dinding, biasanya lebih kita maku tak itu, kalau semennya bisa ambrol, bisa jatuh gitu. Tapi kalau untuk bata merah enggak. Jadi kalau untuk masang foto atau masang hiasan dinding, lebih bagusnya menggunakan bor kalau menggunakan bata ringan. Jadi biasanya dipaku gini kalau bata ringan. Ini pengalaman teman-teman saya yang ada di lapangan ya, yang mereka pernah memasang ya. Kalau semennya kurang, antara campuran semen dan pasirnya nggak seimbang atau semennya kurang, ketika dipaku plesterannya itu bakal jatuh, brodol, bakal jatuh. Itu pengalaman teman-teman saya. Terus kita juga nggak usah terlalu melebih-lebihkan bata ringan, lalu seolah-olah bata ringan lebih bagus daripada bata merah, karena semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu pengalaman juga di Garuda dulu, rumahnya menggunakan bata ringan, tapi sekarang berubah menjadi bata merah. Mungkin alasannya karena ya lebih bagus bata merah dibandingkan bata ringan untuk rumah ya. Lebih bagus menggunakan bata merah dibanding bata ringan. Kalau untuk ruko atau untuk gudang, oke lah, lebih bagus bata ringan. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari bata ringan. Ada opini juga pribadi dari saya berdasarkan pengalaman teman-teman tukang, juga pengalaman teman yang sudah pernah memasang rumahnya menggunakan bata ringan, hebel atau bata putih. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jika punya opini pribadi silahkan ditulis di komentar opininya seperti apa. Karena itu membantu saya untuk berkembang dan menambah wawasan. Terima kasih dan goodbye.